Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di dalam video ini kami kelompok 12 yang beranggotakan Uli Sumartini, Siti Ayu Nurjana, dan Sultan Amar An-Nazar akan membahas materi tentang surat menyurat. Seiring dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat berkomunikasi dengan mudah menggunakan telepon genggam. Di zaman sekarang, sedikit orang yang berkomunikasi menggunakan surat. Akibatnya banyak orang yang tidak mengerti bagaimana pengertian, fungsi, bentuk, dan jenis-jenis surat. Untuk itu, dalam video ini kami akan membahas mengenai pengertian, fungsi, bentuk, dan jenis-jenis surat. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi surat. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi surat. Menurut Laksmi, Gani, dan Budiantoro 2015 menyimpulkan bahwa surat adalah salah satu sarana komunikasi dalam bentuk tertulis atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pihak pengirim ke penerima. Kemudian, menurut Sedarmayanti 2017 mengatakan bahwa korespondensi atau menyurat adalah satu bentuk komunikasi dengan menggunakan surat sebagai alat. Kemudian, ada menurut Priyansa dan Garnida 2015, surat merupakan satu sarana komunikasi tertulis. Oleh karena itu, seorang yang menulis surat harus menguasai tata tulisan dan memiliki keterampilan menulis kalimat efektif dan mengembangkan paragraf serta dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah ejaan yang berlaku untuk penulisan bahasa yang digunakan. Sedangkan definisi surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian surat adalah kertas yang tertulis, secari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Sementara dalam kamus umum menjelaskan bahwa surat adalah yang bertuliskan atau alat untuk menyampaikan sesuatu maksud secara tertulis. Sehingga dapat disimpulkan surat adalah sarana komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan suatu informasi dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan untuk memberitahukan maksud pesan dari pengirim. Lalu selanjutnya, tujuan penulisan surat. Tujuan dari penulisan surat adalah sebagai sarana komunikasi atau pemberian informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Tujuan penulisannya tentu untuk menyampaikan suatu maksud yang diberikan dari pihak pengirim kepada pihak penerima. Yang ketiga, ada jenis-jenis surat. Dalam penggunaan persuratan, surat memiliki beberapa jenis yang dapat dikategorikan menurut beberapa kategori, seperti yang pertama, ada berdasarkan sifat surat. Berdasarkan sifat surat dibagi menjadi 3, yaitu ada surat pribadi, surat resmi pribadi, dan surat dinas. Surat pribadi, dari namanya saja sudah tampak jelas bahwa surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh individu dan ruang lingkup yang berkaitan pada persuratan adalah lingkup pribadi dari pengirim tersebut atau surat tersebut bersifat kekeluargaan yang mencakup ruang kecil. Kemudian, surat resmi pribadi adalah bentuk surat yang dibuat oleh individu atau perseorangan tetapi melibatkan hubungan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Contohnya adalah surat lamaran pekerjaan dan surat pengunduran diri. Lalu untuk surat dinas merupakan bentuk surat yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi, atau instansi secara resmi dan memiliki kop surat dalam performatannya. Memiliki 2 jenis yang berbeda, yaitu surat dinas pemerintahan dan swasta. Kemudian ada surat niaga. Surat niaga adalah bentuk surat perdagangan atau surat jual beli yang dibuat oleh perusahaan perdagangan, penjual, atau instansi yang melibatkan proses jual beli. Kemudian, untuk surat yang berdasarkan wujudnya, yaitu ada surat biasa. Surat biasa adalah surat yang ditulis di kertas oleh pengirim dan diberikan kepada penerima, dan dapat dimasukkan ke dalam sebuah amplop atau sampul. Kemudian, berdasarkan wujudnya itu ada juga memo dan nota. Memo dan nota adalah surat berdasarkan wujud yang dibuat dalam internal perusahaan yang berguna sebagai petunjuk atau perintah antara pejabat. Kemudian surat tanda bukti atau surat yang menunjukkan tanda bukti sebuah transaksi.
Contohnya tanda terima, faktur, dan kwitansi. Selanjutnya ada surat terbuka. Surat terbuka merupakan surat yang di dalamnya terdapat pengiriman untuk pribadi atau kelompok dan dimuat di media massa. Kemudian yang terakhir ada surat tertutup. Surat tertutup menjadi kebalikan surat terbuka yang dalam peredarannya tidak dimuat di media massa dan hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Lalu dilanjut yang ketiga ada surat menurut asalnya. Ya, surat menurut asalnya ada surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah sebuah surat yang diterima oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau instansi dari pihak luar. Kemudian, surat keluar adalah sebuah surat yang dikirimkan oleh perorangan, kelompok, perusahaan, atau instansi kepada pihak luar sebagai penerima surat. Lalu jenis surat menurut kegiatannya dibagi menjadi dua, ada surat eksternal dan surat internal. Surat eksternal adalah surat yang berhubungan dan melibatkan pihak lain atau pihak luar dari perusahaan. Sedangkan surat internal, surat yang hanya melibatkan pihak dalam dan ruang lingkup dalam perusahaan itu sendiri. Lalu, menurut penyebarannya atau sasarannya, surat dibagi menjadi dua, yaitu surat biasa dan surat edaran. Surat biasa dalam pendistribusiannya dilakukan hanya oleh pihak tertentu yang terlibat dan hanya ditunjukkan kepada penerima dan pengirim. Kemudian surat edaran, seperti namanya, surat edaran adalah bentuk surat yang diedarkan atau didistribusikan kepada halayak ramai atau masyarakat, tentunya dengan tujuan tertentu. Kemudian, menurut keamanan isinya, surat dibagi menjadi tiga, yaitu surat biasa, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Surat biasa adalah surat yang orang lain dapat mengetahui isinya dan tidak dapat berakibat buruk bagi perusahaan tersebut. Kemudian, surat rahasia adalah surat yang di dalam penulisannya terdapat kode RHS atau R, di mana orang tidak dapat sembarangan membaca atau orang yang tidak bersangkutan dilarang membaca dikarenakan akan menimbulkan akibat yang buruk. Lalu, untuk surat sangat rahasianya, pada surat ini memiliki kode SRHS-SR yang hanya berkepentingan saja yang dapat membuka dan membacanya. Lalu yang ketujuh, ada menurut proses penyelesaiannya. Ada surat biasa. Pada surat biasa, proses penyelesaiannya dilakukan urut sesuai dengan proses penerimaan dan waktu penyelesaiannya tidak mendesak. Lalu surat segera. Surat segera adalah surat yang harus diselesaikan dengan waktu yang segera dan cepat. Kemudian ada lagi surat sangat segera. Surat yang harus dilakukan dengan cepat karena segera diperlukan dan waktunya sudah sangat mendesak. Lalu yang terakhir, ada surat berdasarkan tujuan. Ada surat berdasarkan tujuan untuk pemberitahuan, perintah, dan permintaan. Surat pemberitahuan memiliki tujuan memberitahukan informasi terkait yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima atau pihak umum. Kemudian surat perintah yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada penerima. Lalu untuk surat permintaan adalah surat yang menunjukkan sebuah permintaan mengenai permintaan suatu barang atau jasa yang dibuat untuk penerima, sehingga permintaan yang diinginkan dapat tercapai dan terwujud. Fungsi surat. Surat berfungsi sebagai tanda bukti tertulis yang adalah bahwa surat sebagai sarana komunikasi secara tertulis, maka surat dapat dijadikan barang bukti yang mempunyai kekuatan. 2. Alat pengingat komiteusa adalah bahwa surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya di masa lalu yang bisa dipergunakannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya. 3. Jaminan keamanan adalah bahwa surat dapat menjadi surat jaminan seperti jaminan keamanan pada surat tilang, jaminan komunik pada surat tanda dan sebagainya. 4. Sarana komunikasi adalah bahwa surat sesuai dengan fungsinya surat sebagai sarana komunikasi yang dinamis, efektif, dan praktis. 5. Surat sebagai wakil adalah bahwa surat menjadi wakil dari pembuat surat yang memiliki pesan, misi, atau informasi yang hendak disampaikannya kepada penerima. Bentuk-bentuk surat. A.
style atau bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Sedangkan untuk pengaturan bentuk full block style adalah margin kanan 80, kiri 20, atau bisa juga margin kanan 75 dan kiri 15. B. Block style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus atau full block style. Namun untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Surat ini biasanya dipakai untuk urusan birokrasi. 1 kepala surat, 2 nomor surat, 3 tanggal surat, 4 alamat tujuan, 5 hal atau kepentingan atau perihal, 6 salam pembuka, 7 isi surat, 8 salam penutup, 9 nama lembaga yang mengeluarkan surat, 10 nama dan tanda tangan, 11 jabatan dan tanda tangan, 12 lampiran, 13 tulisan, 14 inisial pembuat surat dan pencatat, 15 contoh block style atau bentuk lurus, 16 contoh surat lurus block style. C. Semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style, namun bedanya terletak pada posisi isi surat, di mana saat ini surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau pencorokan ke dalam, 1 tab ke kanan. 1 kepala surat, 2 nomor surat, 3 tanggal surat, 4 alamat tujuan, 5 hal atau kepentingan atau perihal, 6 salam pembuka, 7 isi surat, 8 salam penutup, 9 nama lembaga, 10 nama dan tanda tangan, 11 jabatan, 12 lampiran, 13 tulisan, 14 inisial penulis, 15 semi block style atau bentuk setengah lurus, 16 contoh bagian bentuk setengah lurus semi block style, 17 juga korespondensi. D. Indent style atau bentuk lekuk. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris, pada baris berikutnya masuk 5 spasi dan baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada indentasi atau pencorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. 1 kepala surat, 2 nomor surat, 3 tanggal surat, 4 alamat tujuan, 5 hal atau kepentingan atau perihal, 6 salam pembuka, 7 isi surat, 8 salam penutup, 9 nama lembaga, 10 nama tanda tangan, 11 jabatan, 12 lampiran, 13 tulisan, 14 inisial penulis, 11 contoh indent style atau bentuk lekuk, 16 contoh indent style atau bentuk lekuk. E. Hanging paragraf atau bentuk menggantung. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal alinea dan alamat diawali pada sisi kiri, sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. 1 kepala surat, 2 nomor surat, 3 tanggal surat, 4 alamat tujuan, 5 hal atau kepentingan atau perihal, 6 salam pembuka, 7 isi surat, 8 salam penutup, 9 nama organisasi, 10 nama penanda tanganan, 11 jabatan, 12 lampiran, 13 tulisan, 14 inisial penulis. F. Official style atau bentuk resmi. Bentuk official ini sendiri memiliki 2 kategori, yakni baru dan lama. Gagasan tersebut merupakan hasil dari Pusat Bahasa Depdikbud. Pada kategori lama, alamat dan perihal terdapat di dalam dan sejajar, sedangkan tempat masuk 5 spasi dan memakai underline. Sedangkan pada konten utama masuk 5 spasi dan lokasi tanda tangan berada di posisi kanan. Pada kategori baru, posisi alamat penyampaian dan konten utama surat terdapat di bawah dan sejajar dengan awalan nomor, lampiran dan perihal. Pengetikan salam akhir, jabatan dan penandatanganan, serta nomor induk diawali di tengah kertas. Bentuk ofisial atau surat resmi ini kerap kali digunakan oleh lembaga birokrasi sebagai penyusunan surat dinas. Struktur pengetikan surat resmi ini pada alamat berposisi di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri terdapat perihal, lampiran dan nomor.
1 kepala surat, 2 nomor surat, 3 tanggal surat, 4 lampiran, 5 hal atau kepentingan atau perihal, 6 alamat tujuan, 7 salam pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, 10 jabatan dan tanda tangan, 11 nama dan penanda tangan, 12 NIP atau NIK atau RRP, 13 tebusan, 14 inisial penulis, 15 contoh official style atau bentuk resmi, 16 bagan resmi Indonesia baru resmi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan surat. Di antara kelebihan surat yaitu: pertama, menunjukkan keseriusan. Yang kedua, bersifat formal atau efektif. Yang ketiga, memiliki bentuk fisik atau nyata. Yang keempat, lebih bersifat pribadi. Yang kelima, menjangkau daerah terpencil atau daya jangkau lebih luas. Yang keenam, harga pengiriman yang murah. Yang ketujuh, lebih terlihat profesional. Yang kedelapan, dapat dibuat sebagai bukti hitam di atas putih. 9, dapat digunakan sebagai perwakilan diri atau perasaan. Dan yang ke-10, bisa menjadi aset yang cukup berharga. Di mana ada kelebihan dan di situ ada kekurangan. Kekurangan surat diantaranya jangka waktu pengiriman surat yang cukup lama, kemudian keamanan surat yang kurang terjamin, kurang efisien, cukup merepotkan karena harus ke kantor pos, adanya biaya tambahan seperti kertas, perangko, amplop, dan lain-lain. Kemudian kemungkinan surat yang dikirim tidak sampai ke tujuan. Dan yang terakhir, pemborosan kertas, karena jika salah sedikit harus diganti dengan yang baru. Jadi kesimpulannya, surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi yang mempergunakan surat sebagai alat. Surat menyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat yang merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian, jelas bahwa surat sangat penting dalam membantu memperlancar kepentingan media komunikasi.